Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kersinovia, Tara Angkatan 23, akan menjelaskan poin SKU, yakni poin ke-19, yaitu selalu berolahraga, dapat melakukan olahraga renang selain gaya bebas, dan dapat menguasai salah satu cabang olahraga lainnya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan, yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu, yakni apa sih olahraga itu? Nah, olahraga adalah aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yakni untuk menjaga kesehatan tubuh baik jasmani maupun rohani. Kemudian olahraga alangkah lebih baiknya harus dilaksanakan secara rutin, baik itu 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, ataupun setiap hari minimal itu 10 menit. Yang mana nanti olahraga yang dilaksanakan secara rutin itu dapat meningkatkan metabolisme tubuh dengan tujuan memperbaiki sel-sel darah yang rusak, kemudian juga dapat membantu sirkulasi ataupun peredaran darah yang ada di dalam tubuh ini menjadi lancar. Kemudian juga dapat meningkatkan kesehatan rohani, yakni seperti jiwa lebih tenang, lebih fresh. Kemudian banyak lagi manfaat olahraga yang dapat secara langsung kita rasakan setelah kita melaksanakan olahraga tersebut. Kemudian untuk pemilihan olahraga itu sendiri harus disesuaikan dengan keadaan fisik kita sendiri. Contohnya saja yang terjadi, banyak orang yang terkena cedera karena melakukan olahraga yang tidak sesuai dengan bobot ataupun dengan keadaan fisik saat itu. Seperti ada orang yang memiliki postur tubuh agak kurus, namun orang tersebut ini melaksanakan olahraga yang berat seperti angkat beban. Nah, olahraga seperti ini kurang efektif jika tidak dilaksanakan atau tidak dipelajari kepada orang yang profesional. Jadi, untuk memulai suatu olahraga, kita juga harus memperhatikan olahraga apa yang tepat untuk kita, dan olahraga itu benar-benar bisa dan bermanfaat untuk orang yang melaksanakan olahraga tersebut. Olahraga yang dilaksanakan secara rutin bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga dapat membantu tubuh untuk lebih sehat. Kemudian di samping kita melaksanakan olahraga secara rutin, kita juga harus mendampingi dengan pola makan yang sehat, seperti memakan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga makanan pokok seperti protein dengan jumlah yang cukup. Kemudian di samping itu, kita juga harus mendampingi asupan itu dengan seperti vitamin. Namun vitamin ini harus dengan resep yang sudah ada, seperti kita langsung konsultasi ke dokter. Kemudian di samping itu, kenapa kita harus berolahraga? Sedangkan olahraga tersebut maksudnya kenapa kita harus berolahraga? Sedangkan olahraga tersebut itu memerlukan waktu. Banyak orang yang berpikiran seperti itu, terutama orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Olahraga itu tidak perlu membutuhkan waktu atau quality time untuk melaksanakan olahraga itu. Contohnya saja, di dalam kegiatan kita atau aktivitas kita sehari-hari saja, contohnya seperti pekerjaan rumah, itu juga sudah setara dengan olahraga, asal itu dilaksanakan dengan benar. Harus mengeluarkan keringat juga. Nah, di samping itu, olahraga ringan lainnya, di samping tadi pekerjaan rumah, juga dapat dengan melaksanakan berjalan minimal 30 menit sehari. Nah, berjalan ini adalah salah satu olahraga yang paling populer pada saat sekarang ini. Kenapa populer? Karena dengan berjalan santai, kita tetap dapat membakar kalori sekian persen nantinya. Kita nggak capek, tapi olahraga tetap jalan gitu. Nah, kemudian jika seseorang tidak pernah melaksanakan olahraga atau tidak memiliki hidup yang sehat, nanti akan berdampak kepada psikis maupun juga fisik orang itu tersebut. Nah, seperti nanti jika seseorang tidak pernah melaksanakan olahraga, pikiran ataupun rohani orang tersebut nanti tidak akan
menjadi cepat lelah, lesuh, dan juga letih. Nah, wajah orang yang biasanya jarang olahraga itu cenderung pucat dan karena peredaran darah itu tidak lancar. Nah, banyak lagi efek-efek yang lebih buruk lagi jika seseorang tidak melaksanakan olahraga. Yang paling berbahaya jika seseorang tidak melaksanakan olahraga adalah ditakutkan akan terjadinya obesitas karena gaya hidup yang kurang sehat, yaitunya tidak pernah melakukan olahraga. Nah, baik. Selanjutnya di poin SKU tadi, yaitunya dapat menguasai olahraga renang. Nah, saya biasanya sebelum saya kuliah di IAIN Bukit Tinggi, saya dulu itu 1 kali seminggu itu wajib berenang, yang mana yang dulunya tujuan berenang itu adalah untuk tes masuk polisi. Nah, karena itu saya rutin berenang, yakni 1 kali 1 minggu. Nah, efek dari atau manfaat dari berenang ini sangat banyak. Yang pertama, dapat melatih otot jantung kita. Selanjutnya, renang ini juga dapat membuat fisik kita, yakninya dapat menambah tinggi badan. Kemudian, dengan berenang, pikiran ataupun otak kita menjadi lebih fresh dalam berpikir dan juga tidak mudah lelah ketika banyaknya tugas ataupun pikiran-pikiran yang dapat menimbulkan stres berlebih. Jadi, olahraga renang merupakan salah satu olahraga yang efektif untuk menghilangkan beban pikiran dan juga dapat menjaga stamina tubuh kita agar tetap fresh. Karena dengan berenang, pikiran kita akan lebih rileks, badan kita juga dapat berolahraga. Jadi, renang ini walaupun kita berolahraga di dalam air, sebenarnya juga ada beberapa kalori yang terbakar nantinya. Walaupun tidak terlihat seperti keringat, nanti sebenarnya olahraga renang ini cukup efektif untuk menurunkan berat badan juga. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa gaya renang yang dapat dipergunakan. Yang pertama itu yang paling umum itu, yakni gaya renang bebas, yang mana permukaan dada itu menghadap air. Nah, gaya renang ini biasanya yang paling pertama kali dipelajari ketika kita mulai belajar berenang dengan pelatih yang sudah profesional. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga ada gaya punggung. Gaya punggung ini merupakan gaya, kalau menurut saya, merupakan gaya yang paling keren di dalam air karena kita dapat mengapung di dalam air tanpa menggunakan alat bantu atau alat peraga lainnya. Jadi kita secara otomatis dapat mengapung di dalam air, yang mana punggung tersebut menghadap ke air dan kita menghadap ke arah atas. Nah, ketika kita melaksanakan gaya renang punggung ini, otot punggung kita juga akan terlatih. Kemudian otot lengan itu sudah pasti karena di dalam berenang itu dapat melatih semua otot-otot, khususnya persendian. Nah, selanjutnya ada gaya renang gaya dada juga, namun ini menyerupai gaya berenang kata, yang mana sering populer disebut dengan gaya renang kata. Nah, kemudian berenang ini juga ada. Kemudian renang ini juga memiliki sebuah organisasi nasional yang mana didirikan pada tanggal 21 Maret 1951. Nah, olahraga ini dinamakan olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia, yang mana nanti biasanya di organisasi PRSI ini, Persatuan Renang Seluruh Indonesia ini, nanti akan dilatih atlet-atlet yang sudah profesional, yang mana nanti atlet-atlet ini akan diperlombakan ke tingkat internasional. Kemudian biasanya yang tergabung ke dalam organisasi Persatuan Renang Seluruh Indonesia ini adalah atlet-atlet yang sudah terlatih, yang berasal dari berbagai daerah atau provinsi. Nah, jadi mereka nanti digabungkan di dalam sebuah seperti akademi, dan yang akan dipersiapkan untuk menuju pertandingan yang lebih besar lagi, yang biasanya atlet-atlet yang dilahirkan dari olahraga renang ini nanti akan membawa nama Indonesia ke jenjang internasional, seperti itu.
Selanjutnya saya juga akan menjelaskan salah satu olahraga yang alhamdulillah sudah saya kuasai dan juga saya sering lakukan, yakni olahraga bola voli. Bola voli merupakan salah satu cabang olahraga bola besar yang dimainkan di dalam lapangan dengan menggunakan tangan. Jadi permainan bola voli ini adalah perlawanan atau pertandingan di antara dua tim. Satu timnya terdiri dari 6 orang, yang mana setiap 6 orang ini memiliki peran-peran tersendiri di dalam lapangan nantinya. Seperti ada yang menjadi toser. Toser di sini berfungsi untuk pengatur, pengendali, dan juga mengarahkan bola kepada tim untuk dimainkan di dalam lapangan dan juga mencetak angka, yakni menjatuhkan bola di seberang lapangan. Kemudian ada beberapa teknik di dalam permainan bola voli, seperti teknik passing. Passing ini terbagi dua, yakni passing atas dan passing bawah. Kalau passing bawah itu memainkan bola di antara permukaan yang datar, di antara permukaan datar. Kemudian untuk passing atas, yakni memainkan bola di depan atas kepala dengan tangan-tangan seperti membentuk mangkok. Seperti itu. Selanjutnya ada servis. Servis di sini adalah memukul bola dari lapangan. Nah, servis ini sendiri juga terbagi menjadi 2 servis, yakni servis bawah dan juga servis atas. Kemudian ada yang namanya smash. Smash di sini merupakan gerakan untuk memblok atau memblocking pergerakan lawan, yakni dengan cara menghadang atau mencegah bola jatuh ke lapangan kita. Yang biasa istilah yang dipakai di lapangan itu adalah memblok bola. Kemudian untuk wasit dalam permainan bola voli itu ada 2 wasit. Yang pertama itu wasit utama, yakni yang memperhatikan permainan dari atas, yang mengendalikan mulai berhentinya suatu permainan. Kemudian ada wakil wasit, yang mana wakil wasit ini biasanya berdiri di samping net, yang mana nanti memperhatikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika di antara kedua tim, yang mana nanti itu contohnya menyentuh net atau menginjak garis. Nah, nanti wasit ini yang akan memberitahukan, termasuk juga bola yang keluar nanti, seperti itu. Kemudian biasanya di suatu pertandingan bola voli yang sudah besar, ini juga memerlukan wasit garis. Takutnya nanti wasit utama tidak melihat bola yang keluar lapangan atau bola yang tipis di antara masuk atau keluar lapangan, seperti itu. Nah, untuk lapangan bola voli itu sendiri panjangnya sekitar 18 meter. Kemudian untuk lebarnya itu 8 meter. Nah, antara jarak di antar yang tadi 18 meter dibagi 2, jadi 8 meter, yang 1 meter itu jadi 2 meter, itu adalah area net untuk net volley. Kemudian untuk bola voli ini juga memiliki sebuah organisasi sama seperti olahraga renang tadi, yakni Persatuan Voli Seluruh Indonesia. Nah, sama penjelasannya seperti yang tadi. Di dalam Persatuan Voli Seluruh Indonesia ini terdapat atlet-atlet yang sudah lolos, seperti lolos dari Poprov atau juga dari pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi, ya, yang mana nantinya pemain-pemain voli profesional ini akan dilatih dan dimasukkan ke dalam Persatuan Voli Seluruh Indonesia ini. Namun tidak menutup kemungkinan untuk pemain-pemain baru dapat bergabung di dalam Persatuan Voli Seluruh Indonesia ini. Kemudian untuk permainan bola voli ini ada yang namanya juga bola voli pantai. Nah, permainan bola voli pantai ini sedikit berbeda dengan permainan bola voli secara umumnya, yang mana permainan bola voli pantai ini cuma dimainkan oleh 2 orang di dalam satu tim. Kemudian di dalam permainan bola voli terdapat perbedaan di antara yang putra dan juga putri. Biasanya ini terletak di antara
tinggi net. Tinggi net putra dan tinggi net putri itu berbeda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan poin nomor 19. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.